Bayangkan, sebuah dunia di mana kamu bisa belanja di luar negeri tanpa ribet tukar uang, tanpa biaya konversi mahal, dan tanpa ketergantungan pada dolar Amerika. Itulah yang mulai terjadi hari ini. Indonesia dan Cina resmi meluncurkan sistem pembayaran QR lintas negara yang memungkinkan transaksi langsung menggunakan mata uang masing-masing. Langkah ini bukan sekedar inovasi teknologi, tapi juga sinyal perubahan besar dalam peta ekonomi global. Mulai 30 April 2026, warga Indonesia di Cina dan sebaliknya bisa bertransaksi hanya dengan memindai kode QR dari ponsel mereka. Tidak perlu lagi melalui perantara dolar Amerika Serikat yang selama ini mendominasi sistem keuangan dunia. Ini adalah bagian dari strategi besar yang diam-diam bisa mengubah cara negara-negara berinteraksi secara ekonomi. Pertanyaannya, apakah ini hanya soal kemudahan transaksi atau justru awal dari pergeseran kekuatan finansial global yang selama ini tak tergoyahkan oleh sistem baru ini? Sistem pembayaran ini bekerja dengan mengintegrasikan QRIS dari Indonesia dengan sistem QR milik Cina seperti UnionPay QR dan Alipay Plus. Artinya, pengguna cukup memindai kode QR saat bertransaksi, dan sistem akan secara otomatis mengonversi nilai pembayaran ke mata uang lokal masing-masing tanpa perlu melalui dolar Amerika Serikat. Ini membuat proses transaksi menjadi jauh lebih cepat, transparan, dan hemat biaya. Bank Indonesia menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari perluasan kerjasama pembayaran lintas negara yang sebelumnya sudah diterapkan di beberapa negara Asia Tenggara. Dengan teknologi ini, wisatawan tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah besar atau khawatir dengan fluktuasi kurs. Selain itu, pelaku usaha kecil dan menengah juga mendapat keuntungan karena bisa menerima pembayaran dari wisatawan asing dengan lebih mudah. Dalam jangka panjang, sistem ini berpotensi mendorong inklusi keuangan dan mempercepat digitalisasi ekonomi di kawasan secara signifikan. Di balik kemudahan ini, terdapat strategi besar yang sedang dimainkan oleh Cina. Negara tersebut secara aktif mendorong internasionalisasi yuan agar bisa menjadi alternatif dari dolar Amerika dalam perdagangan global. Dengan memperluas sistem pembayaran digital ke berbagai negara, Cina secara perlahan membangun ekosistem finansial yang tidak bergantung pada jaringan barat. Salah satu instrumen penting dalam strategi ini adalah sistem pembayaran CIPS yang dirancang sebagai alternatif dari SWIFT. Analis ekonomi melihat langkah ini sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk mengurangi dominasi dolar dalam transaksi internasional. Jika semakin banyak negara bergabung dalam sistem ini, maka posisi dolar bisa mulai tergerus, meskipun tidak dalam waktu singkat. Kerjasama dengan Indonesia menjadi langkah penting karena posisi strategis Indonesia di Asia Tenggara. Ini bukan hanya soal teknologi pembayaran, tapi juga tentang pengaruh dan kekuatan ekonomi di masa depan. Dampak dari kerjasama ini sudah mulai terlihat, terutama di sektor pariwisata dan perdagangan. Data menunjukkan bahwa jumlah wisatawan Cina ke Indonesia mencapai 1,34 juta orang pada 2025, angka tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Dengan sistem pembayaran QR lintas negara, wisatawan kini bisa bertransaksi dengan lebih nyaman, tanpa hambatan mata uang. Hal ini tentu mendorong peningkatan belanja wisata dan memperkuat sektor ekonomi lokal. Di sisi lain, wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Cina juga mendapat kemudahan serupa. Dalam jangka panjang, sistem ini bisa memperkuat hubungan ekonomi kedua negara dan membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Namun, di balik semua keuntungan tersebut, muncul pertanyaan besar. Apakah ini akan benar-benar mengubah sistem keuangan global atau hanya menjadi alternatif tambahan? Yang jelas, dunia sedang bergerak menuju era baru, di mana transaksi lintas negara menjadi semakin tanpa batas dan lebih efisien.